Ya, selamat malam Pak Ustadz. Tombol suaranya jangan di-mute Pak, dibuka Pak, tombol suaranya. Terima kasih Pak Yusuf. Ya, Selamat malam. ya, ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam Pak Yusuf. Ya, ya. Terima kasih ya Pak atas kehadirannya pada malam hari ini. Saya sangat Ya Pak. diberkati dengan cara pandang Bapak dan cara Bapak di dalam menyikapi hal-hal yang di negara Indonesia yang bersifat plural majemuk ya. Mungkin pada malam hari Iya ini Pak. kita akan bertitik tolak dari kondisi Bapak Muhammad KC yang saat ini dia sedang menjalani proses hukum ya. Tentunya proses hukum yang Iya. dijalani berdasarkan ada pelaporan ya yang mana bahwa beliau ini dianggap kurang menyenangkan kepada pihak-pihak tertentu. Nah, mungkin Bapak sebagai tokoh di dalam Islam bisa memberikan pandangan kepada teman-teman yang menyaksikan acara ini supaya kita bisa ke depannya yang namanya persatuan di dalam negara Indonesia ini kita bisa temukan, kita bisa bergandengan tangan gitu Pak. Silakan, bagaimana Iya. Bapak bisa sedikit mencerahkan ya teman-teman bagi umat yang ada supaya ke depannya sesuatu yang lebih baik bisa kita alami secara bersama-sama supaya kita jangan tercerai-berai gitu Pak. Silakan Pak Ustadz Miftah. Iya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom untuk semua umat Kristiani. Yang ingin saya sampaikan pertama, rasa terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya umat Kristiani, kepada Bapak Pendeta Yusuf Manubulu yang telah melakukan dialog kecil kepada saya tadi sore, supaya saya bisa hadir di sini, di tempat yang penuh keberkatan ini, menyikapi tentang Bapak Muhammad KC yang baru-baru ini kita melihat beliau menghadapi satu kondisi ya, yang mungkin setiap orang tidak menginginkannya. Tetapi saya selaku seorang ustadz, selaku pemuka agama Islam, saya S1 dan S2 dari Universitas Sumatera Utara, mengambil jurusan perbandingan hukum di S1-nya dan di S2-nya Islam. Jangankan di luar agama saya, yaitu Islam, di dalam Islam itu sendiri juga terjadi perbedaan pandangan, perbedaan pendapat yang ada. Bahkan bisa meruncing, bisa sampai kepada sesuatu hal yang tidak diinginkan. Misalnya barangkali munculnya permusuhan, munculnya ketidaknyamanan. Tetapi itu bisa diatasi dan bisa ditenangkan. Bahwa ada ayat Quran mengatakan bahwa umat yang beriman itu bersaudara. Nah, saya ingin menyampaikan bahwa di luar agama saya, itu khususnya agama Kristiani, tentunya ada perbedaan pandangan, baik itu dari sisi ideologi, keyakinan, atau apapun itu. Tapi banyak juga persamaan, titik temu antara kita yang beragama ini. Kalau ada perbedaan pandangan itu biasa. Karena memang sudah menjadi sunnatullah bahwa manusia itu berselisih, berbeda pandangan.
Tapi jangan sampai perbedaan pandangan ini menyebabkan kita itu menjadi tidak berlaku adil. Asal tidak serasi, asal merasa paling benar, lalu sikit-sikit main lapor, lalu sikit-sikit marah, lalu sikit-sikit ngamukan. Saya rasa itu tidak diajarkan dalam agama kami, ya Pak Yusuf. Bahkan di dalam Al-Quran itu ya disebutkan bahwa Nabi Musa dan Nabi Harun itu ketika beliau diperintahkan untuk berdakwah kepada Fir'aun bahkan disuruh untuk kata yang lemah lembut, perkataan yang baik, yang santun. Jadi kalau kita ngamukan, kita marahan, kita makian, berarti kita tidak menjalani ajaran Islam itu sendiri dengan totalitas. Pancasila telah mengajarkan kita untuk bermusyawarah. Jadi kalau sedikit-sedikit kita main lapor ke polisi, ini kan ujung mengarah kepada pidana, mengorbankan sepihak, menyedihkan banyak orang. Saya rasa ini suatu hal yang tidak tepat. Tidak hanya keluar dari Pancasila sila keempat bahwa kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, tetapi kalau kita tidak mau berdialog, main lapor, main hukum, main persekusi, umat Islam sendiri sudah bertentangan dengan surat Asyura. Nah, di dalam Islam itu sendiri Pak Yusuf ada surat namanya Asyura, surat bermusyawarah, surat berdialog. Artinya tidak boleh kita main hakim sendiri. Nah, dalam konteks yang disampaikan oleh Pak Muhammad KC ketika beliau menyampaikan narasinya, saya kira ini perbedaan pandangan perlu sekali didiskusikan tentunya. Ketika terjadi perdebatan yang meruncing, diskusi adalah ataupun dialog adalah jalan tengah. Bukan malah mendiskreditkan seseorang, bukan malah menyerang pribadi seseorang, merusak reputasi seseorang. Ini kan iman ya. Iman ini kan kembali kepada feeling, perasaan. Dia tidak bisa dipaksakan. Nah, kita Islam sering berbicara tentang Kristen. Dalam kacamata Islam, beginilah Kristen. Dalam kacamata Kristen, begitulah Islam. Perbedaan ini tidak bisa dipidanakan dan tidak bisa masuk pada ranah penistaan. Karena mungkin Pak Yusuf juga sering melihat ketika umat Islam menguatkan keimanan Islamnya, dia sering mengutip Injil, betul tidak Pak? Atau Alkitab? Betul sekali Pak. Betul. Iya. Mungkin pernah mendengar ataupun melihat perdebatan antara Syekh Ahmad Deedat dengan pendeta-pendeta besar dunia kan? Ahmad Deedat mengutip Alkitab. Ya. Begitu juga Zakir Naik ya Pak, mungkin Bapak pernah dengar. Iya, benar. Banyak ayat-ayat dari Alkitab itu dia konsumsi gitu kan, untuk menguatkan keislaman jemaah yang ada. Nah, begitu juga umat Kristiani menggunakan ayat Al-Quran untuk menguatkan iman Kristiani jemaatnya. Saya rasa itu tidak ada yang salah. Yang salah itu adalah ketika mereka tidak mau menerima perbedaan itu. Karena perbedaan itu sudah menjadi keberagaman yang nggak bisa kita tolak, yang nggak bisa kita pertentangkan sama sekali. Nah, apa yang dilakukan oleh Pak Muhammad KC itu saya katakan tadi, dalam tulisan yang sudah beredar di mana-mana, itu sebagai tanda saya itu melihat itu dengan kacamata ilmu, dengan kacamata wawasan. Tidak langsung kita main hakim sendiri, main vonis orang lain gitu. Kalau beliau mengatakan hal yang seperti ini, buat argumen yang baru.
sampaikan pandangan-pandangan yang baru. Saya melihat Bapak Muhammad Kc ini orangnya literalis, orangnya tidak asbun asal bunyi atau asbut asal cabut atau asmot asal comot. Beliau tampilkan link-link yang ada, tujuannya adalah supaya ada dialog, kan begitu. Nah, YouTube itu sudah menjadi konsumsi masyarakat luas. Bisa dia diartikan dialog khusus, bisa juga diartikan dialog yang sifatnya general. Nah, jadi kalau ada orang Islam mendengar misalnya apa yang disampaikan oleh Pak Muhammad Yusuf, sementara dia menyampaikan itu dalam iman Kristiani, kita umat Islam tidak wajib marah. Tidak wajib kita merasa tersinggung bahkan. Begitu juga umat yang lain seperti itu. Ketika mereka menyampaikan narasi keislaman, kemudian menggunakan pandangannya terhadap non-muslim yang lain juga tidak marah. Jadi di sini intinya adalah kedewasaan dalam itu dia. Setuju. Totalnya KC di dalam narasi dia mengatakan bahwa di dalam kitab kuning itu pemicu radikalisme itu ya karena saya juga pembaca ya Pak, pembaca kuning. Jadi saya itu kuliah tidak bisa tidak kuning. Saya membaca Arab gundul lah istilahnya. Nah, saya temukan gitu beberapa misalnya teks-teks yang aneh, saya pikir kan begitu. Teks-teks yang sepertinya kayak ada tahrif namanya, ada penyelewengan naskah kitab itu sendiri kan gitu. Satu contohnya ya mereka menghilangkan Pak ya, menghilangkan narasi kitab tafsir Hasyiah As-Sawi. Orang-orang ekstremis, orang-orang radikalis tidak suka, maka mereka hilangkan karya Syekh Ahmad As-Sawi itu, mereka hapus itu satu teks tentang radikalisme karena mereka takut suaranya hilang Pak, sebentar Pak. Pak Miftah, Pak Ustadz sebentar Pak, ini suaranya hilang Pak. Ini mungkin handsetnya bisa dicabut dulu Pak. Kita nggak bisa dengar suara Bapak. Sebentar ya teman-teman ya, kita lagi coba perbaiki kondisi yang ada. Ini adalah satu ya. Jangan di-mute Pak, coba di-unmute dulu, dibuka suaranya, tombol mic-nya di bawah. Halo? Halo, Bapak bisa dengar sudah, saya? Pak. Oke. Lanjut. Udah, bisa Pak. Ya. Oke. Jadi tadi Bapak sampaikan bahwa ada teks yang hilang, bisa dilanjutkan Pak, gimana? Oh ya, betul. Jadi ada teks ataupun naskah yang hilang ya, skrip yang hilang, yang dilakukan oleh kelompok mereka, kelompok radikalis. Nah, saya kembangkan lagi, contohnya lagi ya, ada satu kitab ya, kitab Al-Azkar namanya, karya Imam Nawawi. Di dalam kitab itu ada bab tentang ziarah kubri Rasul atau kubri Nabi, tentang ziarah ke kubur atau ke makam Rasulullah. Jadi kelompok radikalis Wahabis ini tidak senang dengan kata kubur itu, tentang ziarah kubur itu. Jadi mereka ganti jadi ziarah Baitin Nabi jadinya. Jadi mereka ganti naskah itu menjadi ziarah ke kubur Nabi, diganti menjadi ziarah ke rumah Nabi. Kan ini kan sudah lari sekali gitu. Karena mereka benci dengan ziarah ya gitu. Lalu mereka mencoba untuk mengganti, bayangkan, mengganti ziarah itu ke kubur menjadi ziarah ke rumah. Kan sudah jauh itu artinya, sudah melenceng. Nah, saya tidak tahu Pak Muhammad Kc ini sampai di situ mungkin bacaan beliau kan gitu kan. Sampai ke sana bacaan beliau itu. Iya, sampai ke sana pemahaman itu bahwa ada kitab-kitab itu memang dilakukan namanya infiltrasi ya. Infiltrasi itu penyusupan kata-kata, penyusupan
narasi yang tidak sebenarnya. Nah, itu satu naskah para ulama. Belum lagi pentahkik, saya bilang. Di dalam tulisan itu ada pentahkik. Pentahkik itu artinya pemberi komentar. Jadi ada naskah kitab. Naskah kitab itu dikomentari oleh ulama modern sekarang ini. Nah, pasti kalau ulamanya itu memang mengajarkan radikalisme, mereka akan menukangi gitu. Mencoba untuk membuat arti ataupun daripada makna naskah ulama itu menjadi lebih radikalis gitu, lebih barbar. Ini saya rasa luar biasa gitu, saya pikir Pak Muhammad Kacey menyampaikan ini. Saya ingin ini booming memang gitu kan, bahwa di dalam kitab kuning itu memang ada terasa seperti itu gitu, kayak bukan naskah ulama gitu. Bayangkan Pak, ini ada ribuan kitab Pak Yusuf, ribuan kitab. Pak, jika ini setiap naskah ini dihapus, diganti, coba tentu akan membuat penafsiran yang radikalis juga bagi para mutarjem, ya, bagi para penerjemah, bagi para pembaca kan gitu. Ya, saya jujur, umat Islam berhutang budi kepada beliau ini, membumingkan ini, memviralkan ini. Sebelumnya ini tidak terlalu viral, bahwa ada penyusupan infiltrasi daripada naskah-naskah itu gitu, sehingga naskah itu tidak asli lagi, tidak original lagi. Nah, itu satu. Kemudian yang kedua, masalah beliau mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi Yesus wabarakatuh gitu ya kan, atau alhamdulillah Yesus Rabbil alamin kan gitu kan. Nah, ini saya bilang letak kesalahannya itu di mana gitu. Saya sangat sedih kalau ini dipermasalahkan. Seakan-akan bahasa Arab itu adalah bahasa umat Islam. Kita tahu bahwa Arab itu dulunya belum Islam kok. Ada Yahudi di sana, ada Nasrani, ada jahiliyah pun di sana. Jadi kalau dikatakan Arab itu bahasa Islam, iya dia masuk kepada bahasa Islam, tapi dia bahasa hanya untuk Islam, tunggu dulu. Kalau kita lihat ya lagu-lagu rohani di gereja-gereja Kristen Koptik di Mesir, ya gereja-gereja Kos Kristen Ortodoks Syria, itu juga menyebutkan bahasa-bahasa Arab dengan nama Yesus, dengan nama Father, Bapak, kan begitu. Nah, jadi kalau kita anggap ini sebagai penistaan gitu kan, tunggu dulu. Ini cukup berbahaya. Kalau kita ingin alhamdulillah Yesus Rabbil alamin, ya kepada iman Kristen, kenapa tidak? Bahwa Yesus itu adalah Tuhan dalam ideologi Kristiani, itu tidak salah. Nah, kalau alhamdulillahirabbil alamin kembali kepada Islam, tentunya ya nilainya juga berbeda karena ideologi yang berbeda. Membaca alhamdulillahirabbil alamin itu ya nilainya pahala dan sunnah untuk dilakukan. Nah, jadi anggap itu sebagai bahasa Arab biasa saja. Bahasa yang general, ya, universal untuk siapapun. Bahasa Arab itu milik Yahudi, milik Nasrani, milik umat Islam, semua boleh memakainya. Karena bahasa itu ciptaan Tuhan. Nah, itu dia. Nah, kemudian kalau ada masalah bahwa Nabi Muhammad itu dikerubungi oleh jin begitu kan. Kemudian ada dikelilingi dengan pendusta. Memang ada dalilnya kok. Dalam hadis riwayat Baihaqi, dalam surat Al-Ahqaf ayat 29, bahkan ada surat Al-Jin di Quran itu. Jin. Nah, ya jadi tidak penistaannya gitu. Di mana letak mencemarkan nama baik agama itu, tidak. Jadi inilah yang harus kita jaga betul supaya kita ini tidak lagi ngamukan gitu, tidak lagi marahan. Ayolah kepada teman-teman, sahabat-sahabat yang muslim gitu.
udahlah kita sudahi semua ini, karena ini ranah yang sifatnya itu akidah masing-masing agama. Pasal penistaan agama bisa jadi ambigu. Yang dikhawatirkan ada kebencian kepada seseorang, kepada keyakinan tertentu, sehingga dia menghajar dengan penistaan itu ya Pak Yusuf kan? Iya. Jadi bisa disalahgunakan pasal ini akhirnya. Kalau selagi batas ada dalilnya, ada dasarnya, silahkan. Setiap kita umat beragama masing-masing punya cara kok untuk menguatkan iman dari umat kita. Nah, saya berharap jangan sampai kita hilangkan kebiasaan kita bermusyawarah, kebiasaan kita berdialog. Kebiasaan kita tuh bukan melapor, Pak Yusuf. Betul, seharusnya Kita bukan seperti itu melapor kalau itu. menunjukkan kedewasaan, Pak. Betul, Pak Yusuf. Ya, karena kalau di dalam sifat melapor, kita bukan melapor. ya gimana? Silakan Pak, silakan lanjut. Ya, karena kalau kita suka melapor kan begitu kan, tandanya kita kalah argumen dong. Tandanya kita kan nggak mampu, berarti kan nampak kebodohan yang ada. Dia ngasih argumen, ya sampaikan new argumen. Ketika perbedaan itu meruncing, tidak terjadi kesepakatan, ya sudah, masing-masing legowo. Kalau diundang diskusi dia nggak datang, itu pasti ada alasan. Mungkin barangkali takut dipersekusi, takut diancam, takut diteror. Nggak mudah, Pak. Kita masih belum aman loh. Untuk berdiskusi saja kita sampai hari ini kita darurat keamanan. Maka saya kira pemerintah kita ini perlu menjembatani diskusi-diskusi yang alot seperti ini. Ya, kalau perlu saya berharap Pak Ustadz, suaranya hilang Pak Ustadz. Pak Ustadz, suaranya hilang Pak. Ya. Bisa dengar suara saya Pak? Nggak kedengaran Pak, suara Bapak nggak kedengaran. Coba cabut dulu handsetnya Pak. Ya, oke Pak. Iya Pak. Iya, sudah terdengar Pak. Silakan Pak. Sudah terdengar ya? Sudah. Sampai di mana tadi Pak? Ya, diskusi Pak. Kalau ada diskusi, kalau ada perbedaan pendapat. Iya, betul. Kalau ada diskusi perbedaan pendapat baik di YouTube. Nggak kedengaran Pak, sorry Pak. Ini suaranya hilang lagi Pak. Pak Ustadz, ada handset lain nggak Pak? Mungkin handsetnya agak sedikit trouble kayaknya. Ada handset lain nggak Pak? Di unmute dulu Pak, ya. Halo? Halo? Ya, iya, oke. Iya lanjut Pak, lanjut Pak. Ini kondisi sinyal, maaf Pak ya, kondisi sinyal memang beberapa waktu ini. Iya. Jadi kita berharap dengan adanya diskusi antara saya dengan Pak Yusuf kan gitu kan. Ya seperti inilah sebenarnya yang kita harapkan ke depannya ketika ada dialog-dialog yang meruncing. Ya mungkin barangkali ada motif-motif yang lain, orang-orang mencoba untuk memviralkannya dengan maksud membenturkannya kan begitu. Pemerintah memberikan fasilitas, lindungi kedua kubu yang tengah berdialog, berikan fasilitas. Saya rasa pajak yang ada yang diambil pemerintah ya, ini juga bisa digunakan untuk kita, karena juga pajak itu kan dari orang-orang yang beragama ya Pak ya.
Betul, betul. dari Setuju, Islam, Pak. dari non-Muslim. Iya. Tidak ada salahnya pemerintah memberikan fasilitas untuk diskusi-diskusi yang meruncing sehingga tenang masyarakat. Itu di. Hmm. Jadi intinya kita tidak membela yang salah, tetapi kita berusaha untuk mencari yang benar. Kan begitu. Iya, Tidak membela yang salah, betul. kita mencari yang benar. Itu saya rasa dulu, Pak. Baik, Pak. Baik. Oke. Jadi kalau menurut Bapak, pandangan Bapak terhadap pasal penistaan ini seperti apa, Pak? Mungkin bisa diuraikan sedikit supaya kita ini sebagai bangsa yang merindukan kemajuan, supaya kita tidak terjebak dengan hal-hal yang kalau saya pribadi sih melihat ini multitafsir, dan juga Multitafsir. kalau pasal seperti ini artinya mau diberlakukan kemana, ya kan? Seperti misalnya Iya. ini contoh, misalnya kalau kita mengatakan nabinya Islam adalah domba yang sesat. Nah, Iya. apakah kita salah? Karena itu kan pengertian teologi yang ada di dalam Alkitab. Nah, sementara Betul. kalau misalnya orang Islam mengatakan Kristen itu kafir, Kristen itu bla 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 bla. Sesat. Nah, apakah pasal seperti itu akan dikenakan kepada orang Islam? Nah, bagaimana kira-kira pandangan Bapak supaya hal ini ke depannya bisa lebih tepat guna? Kalau misalnya pasal-pasal ini masih diperlukan atau mungkin dihilangkan saja. Coba Pak Miftah diuraikan sedikit, Pak. Iya. Baik, Pak, sedikit ingin saya sampaikan mengenai pasal penistaan agama. Pasal penistaan agama ini dulu masa Presiden Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Allah yarham Gus Dur, beliau di dalam satu statementnya, itu bisa kita cek nanti di internet, beliau menginginkan yang sama, gitu. Dihapus saja, tidak lagi diadakan ini, kan gitu, dengan syarat, kan gitu. Hilang lagi Pak suaranya, Pak. Sorry Pak, suaranya nggak kedengaran Pak Miftah. Ya, handsetnya Pak. Halo? Ya, oke Pak. Iya Pak Yusuf. Ya. Ya, oke. Silakan. Jadi saya sepakat dengan Kiai Haji Abdurrahman Wahid bahwa pasal penistaan itu, penistaan agama maksudnya ya, itu sulit gitu, sulit untuk diterapkan. Maka lebih baik itu ditiadakan dengan syarat, kan begitu. Artinya kalau sudah ada caci maki di antara kedua belah misalnya gitu kan, kemudian barangkali ada pendiskreditan, ini diselesaikan juga dengan musyawarah juga. Kita damaikan dua kubu ini. Itu saja syaratnya. Sangat mudah sekali. Kalau macam kita ya Pak ya kan, misalnya kita maki orang lain gitu Pak ya kan, dia tersinggung gitu kan, dia tersinggung. Nah, ajaran agama kita apa? Menyuruh kita untuk minta maaf, kan begitu. Nah, kita minta maaf pada orang yang kita caci itu. Ya sudah, ketika dimaafkannya, dia pun kita minta maaf yang sungguh-sungguh, ya semua selesai. Bahkan hal ini gitu, jangan sampai diperumit, diperuncing gitu. Kedepannya ya kita berharap pasal ini tidaklah usah kita jadikan sebagai pedoman ataupun bagi siapapun umat beragama yang mungkin beda dan ataupun penafsiran. Karena dia multitafsir, jangan sampai dia dimakan kelompok-kelompok tertentu. Belum bisa kita
tiadakan nih ya. Kita eliminisir aja ini pasal ini dari hati kita. Ada hal-hal yang beruncing, ayo kita berdialog. Lalu kemudian berdialog, ayo kita minta maaf. Ayo kita rangkul, berpelukan sebagai tanda kasih kita umat bertuhan itu. Kita jangan terjebak di perbedaan istilah ini, tapi cari titik temunya. Kita ini anak bangsa yang punya lidah, punya bicara, kadang tersilap kata, kadang terlampau bicara. Untuk itu kita cobalah untuk berbesar hati, gitu kan, untuk menerima perbedaan itu. Jangan lagi sikit-sikit ini penistaan, sikit-sikit lagi ini pasal penistaan agama. Kasihan gitu. Gara-gara ini orang hidupnya jadi ya terkungkung di dalam penjara yang seharusnya tidak harus sampai ke arah sana gitu Pak Yusuf, saya kira. Betul Pak, karena Pak KC ini kan tidak berdiri sendiri Pak, dia ada istri, ada anak, ada keluarga, dan juga ada teman-teman. Kami semua kan ikut merasa sedih, ikut merasa seperti apa yang dialami Pak KC itu juga terjadi kepada kami. Nah, apa yang Bapak sampaikan itu saya sangat setuju. Artinya, cobalah kita menjadi dewasa di dalam menyikapi segala sesuatu, agar coba kita melihat kalau jika itu terjadi kepada diri kita. Nah, kadang-kadang orang mungkin sulit untuk melihat hal-hal seperti itu. Tapi saya sangat bersyukur kepada Tuhan dan juga berterima kasih kepada Bapak atas uraian-uraian yang Bapak berikan. Ini sesuatu yang sangat luar biasa untuk kemajuan daripada kita sebagai anak bangsa yang mencintai bangsa ini, dan untuk hal-hal yang sangat bermanfaat ya. Nah, mungkin saya sedikit mau diskusi sama Bapak, bagaimana pendapat Bapak terhadap pernyataan yang dikeluarkan oleh MUI untuk mendesak supaya pihak kepolisian segera menangkap Pak KC. Mungkin Bapak bisa sedikit memberikan pandangan pribadi. Silakan Pak. Baik. Kalau setiap ketersinggungan itu dilaporkan, maka penuhlah penjara ini. Ditangkapin orang. Nah, dari situ saja semangat untuk membangun kedamaian tidak ada. Ingat, Majelis Ulama Indonesia itu tidak hanya ulama loh Pak. Kalau kita lihat bahasa Arabnya itu Majelisul Ulama wa Zu'ama. Majelisnya ulama dan zu'ama, kaum cendekiawan, kaum yang berpikir, kaum yang berpandangan, kaum yang memiliki dasar-dasar pemikiran. Jadi saya kira kalau dia menyikapinya langsung ditangkap gitu kan, langsung dianggap ini sebagai penistaan agama, saya rasa tidak ada keadilan di dalam hal ini. Jadi MUI yang hariannya selalu berhadapan dengan Al-Quran dan hadis kan begitu. Tapi untuk hal ini, kenapa ini tidak diterapkan? Bahwa Islam itu punya surat Asyura nama dalam Al-Quran, surat musyawarah. Disuruh kita untuk bermusyawarah, disuruh kita untuk berdialog, berdiskusi, muzakarah. Nah, itu bahasa yang selalu digunakan oleh MUI. Bermuzakarah gitu. Jadi jangan buru-buru melapor. Kepada kita semua umat Islam ini, kita itu dituntut untuk ya cerdas gitu menyikapi kondisi yang ada gitu. Kita tidak boleh langsung main ponis gitu, langsung mengejudge seseorang sebelum kita melakukan dialog, bukan monolog. Nah, kalau buru-buru langsung tangkap, lapor, itu kan monolog jadinya. Iya kan Pak Yusuf? Jadi monolog. Betul Pak.
Jadi seakan-akan itu jadi lebih terkesan kepada ya lebih lebih membela keyakinan diri sendiri dibanding menghargai keyakinan orang lain. Jangan Iya. sampai seperti itulah kita. Mungkin Saya mungkin harapkan mungkin seperti lebih itu. pas kalau Pak KC mungkin kalau disampaikan Iya, Pak. sebuah permintaan, mungkin Pak KC dipanggil untuk didialogkan dengan MUI. Mungkin kalau kalau hal itu mungkin kelihatannya lebih pas ya, Pak ya? Itu bisa, bisa jadi lebih pas, Pak. Karena Hmm. dialog itu akan lebih nampak kita kedewasaan dalam berpikir, kedewasaan di dalam menerima perbedaan paradigma ataupun pandangan kita. Ya, yang saya inginkan malah karena dia MUI, ya kan. Jadi Hmm. seharusnya ketika ini yang terjadi gitu kan, mereka melapor Hmm. ke polisi apa, Pak? Mohon Ya, fasilitasi kami ingin berdialog dengan Pak Muhammad ya. Kaci. Alangkah indahnya seperti itu kalau terjadi. Luar Nah, biasa, Pak. itu Apa dia, yang Pak. Bapak sampaikan ini sesuatu yang sangat berguna untuk Betul. apa namanya? Untuk banyak orang. Luar biasa Bapak punya pemikiran. Saya juga sangat diberkati dengan apa yang Bapak sampaikan. Terima kasih, Pak. Ya. Nah, juga mungkin begini, Pak, kalau saya bisa sedikit menyampaikan. Selama ini kan Pak KC ini kan di dalam YouTube yang dia tayangkan, video-video yang ditayangkan Iya, di YouTube, ya, Pak. di channel beliau, itu kan Pak KC ini kan sifatnya dialog, Pak. Dia tidak monolog. Dia Betul, betul. memberikan ruang, memberikan link kepada dari semua lintas agama silakan masuk. Jadi kita ayo berdialog karena memang tujuan channel-channel khususnya channel-channel Kristen ini bersifat mengedukasi. Toh kalau memang ada ya istilahnya menanggapi tentang misalnya ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis itu memang itu ada karena ini juga tidak timbul dengan sendirinya Pak Ustadz. Artinya Iya. sebagai orang-orang Kristen kan meresponi ya. Jadi banyak Betul, betul. yang ustadz-ustadz yang apa dari Muslim yang membuat mengupload video-video dengan konten-konten yang mendiskreditkan Injil, mendiskreditkan Tuhan Yesus, mendiskreditkan apa iman kekristenan. Nah, kalau bagi kami hanya memberikan jawaban, memberikan tanggapan. Dan kalau misalnya mereka misalnya dari Muslim menghina, memaki-maki dan segala macam, kami sih itu hak mereka ya. Kami hanya memberikan jawaban aja, tanggapan. Tapi kami selalu coba untuk bersikap dewasa untuk tidak melapor seperti yang Iya, tertulis di Pak. dalam Alkitab begitu, Pak. Nah, coba Bapak mungkin sedikit juga bisa Betul, betul. uraikan ini karena Pak KC ini kalau menurut saya ya, artinya beliau ini tidak ada Iya. salah karena dia dialog, Pak. Dia buka link silakan masuk. Dialog, Kecuali dia betul. dia monolog, nah itu berarti kan dia memaksakan pendapatnya sendiri harus diterima orang banyak. Tapi ini dia Iya, dialog, betul. silakan dibantah, silakan disanggah. Kalau memang saya ini ada kesalahannya, tolong saya di ini, gitu loh. Nah, silakan Bapak mungkin bisa tanggapi, Pak, seperti itu. Jadi kalau kita lihat ya, masyarakat tidak melihat video utuh. Ya. Terkadang mungkin barangkali ada yang di crop atau mungkin dipotong. Nah, kata penutup itu saja ya, itu saja sudah menunjukkan suatu sikap ya, rendah hatinya seseorang, bahwa apa Iya. yang dia katakan, dia sampaikan itu bukan secara egoistis. Suaranya hilang, Pak. Suaranya hilang, Pak. Pak Miftah, suaranya hilang, Pak.
Masih belum terdengar, Pak. Halo? Masih belum terdengar. Halo? Masih belum terdengar, Pak. Jangan di-mute, Pak, jangan di-mute. Otomatis dia Pak Di-unmute termute. dulu, Pak. Oke, oke. Udah, Oke. udah Pak. Ah, udah. Ya, oke. Silakan, Pak, lanjut, Pak. Iya, jadi kebesaran hati seseorang itu adalah ketika dia melakukan dalam pidatonya ya, ikhtitamah namanya, penutup, dia mengatakan silahkan didebat. Ini bukan pemaksaan, ini bukan kewajiban untuk mengikuti ataupun mengimani. Itu saja sudah bagian daripada kedewasaan, dan itu bagian daripada diskusi. Itu sudah memperkuat Iya. bahwa Pak Muhammad KC itu tidak ada niat untuk mencela agama lain. Karena dia sendiri pun tidak memaksakan itu, pendapat itu gitu, untuk diyakini, untuk diimani, tapi didiskusikan. Saya rasa itu suatu hal yang indah. Jangan sampai ini dikeluaskan bahwa ini menjadi penghinaan, ini menjadi penistaan. Ini bisa fatal untuk anak bangsa kita. Kapan kita dewasanya di dalam berdemokrasi ini? Kapan kita dewasanya di dalam menerima keragaman ini? Pasal 29 kan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa kita itu kan ya negara menjamin untuk kita semuanya ini bebas memilih keyakinan masing-masing, Pak Yusuf kan. Betul, betul, Pak. Nah, dari situ saja kita sudah ya, kalau sudah menjamin keyakinan masing-masing, menjamin ya dakwahnya, menjamin pandangannya, menjamin perbedaan-perbedaan yang ada pastinya. Karena ini sifatnya ke ranah yang kalau saya bilang ini ranahnya sudah ranah kolbu ya, ranah hati dia sudah. Iman. Iya, benar, Pak. Ketika dia dalam ranah iman, ada dasarnya, ada dalilnya gitu kan. Kemudian disampaikan ke publik dan dia ingin berdialog, ingin berdiskusi kan gitu. Nah, masalah gaya, style seseorang dalam berdiskusi itu nggak menjadi acuan di dalam kita untuk membenci seseorang. Masing-masing punya gaya, punya style tersendiri kan begitu. Mungkin betul. Bahkan setiap ustadz, Pak ya, di kalangan muslim sendiri ada seorang ustadz itu yang senang membahas tentang hal-hal yang berbau Kristiani. Ya mungkin juga di dalam Kristen ada juga yang juga suka membahas hal-hal berbau Islamisasi. Nah, jadi kan adil gitu kan. Itulah namanya tadi negara menjamin kita untuk bebas memeluk agama apapun, kepercayaan apapun, keyakinan apapun, pandangan apapun, kan begitu. Jadi terserah kita berpendapat, kita ajak dialog, kecuali monolog ya, sengaja mengkompor-kompori orang gitu kan, sengaja memang menyebarkan sesuatu yang membuat orang lain itu tersinggung, dan itu bukan dialog ya, hanya komunitas kalangan sendiri gitu. Nah, ini bisa masuk kepada ya ranah ya, mungkin tidak kita katakan penistaan agama lah, mungkin perbuatan tidak menyenangkan aja, Pak. Saya rasa saya ingin saya kembalikan ke suaranya hilang lagi, Pak. Pak, suaranya hilang lagi, Pak Miftah. Oke, Pak. Oke, Pak. Oke. Jangan di-mute, Pak. Dibuka, di-unmute. Iya, Pak. Harus saya buka. Jadi intinya tadi pasal kepada pasal, misalnya perbuatan yang tidak menyenangkan, pasal yang lebih ringan gitu, yang bisa kita lakukan islah ya, atau perdamaian namanya kan gitu kan. Perdamaian, ya benar. Bisa damai gitu kan. Nah, nanti kalau ada hal-hal lagi yang dalam ini nggak akan pernah bisa berhenti, namanya perdebatan
antar agama ini nggak bisa karena apa? Karena masing-masing kita ini menguatkan iman dari pemeluk agama kita. Betul tidak, Pak? Betul, betul. Setuju sekali, Pak. Ya, masing-masing harus Nggak bisa. menguatkan imannya. Masing-masing. Betul, betul, Pak. Hmm. Hilang lagi, Pak. Pak Miftah suaranya hilang lagi, Pak. Ya, Pak. Oke, oke, Pak. Masalah ini terekspos ke publik. Ya, inilah dunia transparan hari ini, kan begitu saya katakan. Dunia yang terbuka. Terimalah dunia yang terbuka ini dengan pemikiran yang terbuka juga. Kita di Islam sendiri itu pun dikatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 256 itu la ikraha fid, tidak ada paksaan dalam beragama. Di dalam Kristen pun saya juga begitu. Ada saya baca tidak dipaksa. Betul ya, Pak ya? Tidak dipaksa iman itu kan. Betul. Iman itu kan kembali kepada pilihan. The life is choice. Sering kita dengar, hidup itu adalah pilihan. Jadi jangan kita memaksakan pilihan kita agar orang lain tuh memilih pilihan kita. Itu nggak betul. Tapi kalau dia dalam kategori dakwah kan gitu, memang ini harus ada perbedaan lah. Karena memang ideologi yang berbeda, sejarah yang berbeda, kan begitu. Ya, lapang dada lah, seluas tanah lapang kita di dalam menyikapi perbedaan ini. Nggak usah diperuncing-runcing, sehingga menimbulkan negative thinking ya, Pak ya, dari grassroots akhirnya jadi akar rumput, timbullah negative thinking, timbullah macam-macam, ini karena faktor ini karena ini, jadinya kan begitu. Padahal sebenarnya hanya sebatas perbedaan paradigma saja. Hanya perbedaan yang sangat kecil saya rasa. Sangat kecil saya rasa. Ya, ayolah kita saling merangkul, jangan memukul, adu argumen, jangan sentimen, saya bilang. Saya sering katakan kepada umat seperti itu. Supaya hidup kita tenang. Kalau ada yang memilih imannya iman Kristiani, kenapa kita gerasa gerusu? Itu sudah pilihan dia. Sama seperti orang Kristiani, ketika ada saudaranya yang masuk Islam, ya ayo saling merangkul. Dia memilih imannya. Kita sudah jelaskan, kita sudah menguatkan iman jemaat kita, kemudian memilih dia pilihan yang berbeda. Setiap kita yang pemeluk agama ini tetap wajib mendoakan dia dalam kebaikan. Betul tidak, Pak Yusuf? Betul, betul, Pak. Walau jadi dia sudah berbeda keimanan, doakan saudara kita. Iya, setuju, Pak. Jadi mungkin dalam hal ini disinilah peran pemerintah ya, Pak, untuk menjembatani jika ada perbedaan-perbedaan atau ada hal-hal yang membuat kelompok-kelompok yang satu dan yang lain bisa meruncing. Mungkin disinilah peran pemerintah kalau dari diskusi kita ini, supaya artinya dijembatanilah, supaya artinya jangan sampai seperti misalnya ada pasal penistaan agama. Mungkin itu sebaiknya bagi pemerintah tolonglah dipikirkan kembali supaya hal-hal itu tidak menjadi ajang untuk hal-hal yang bisa merugikan orang lain, ya, merugikan kelompok-kelompok tertentu, ya. Artinya kita belajar menjadi dewasa lah. Kita ini berdiskusi, mengeluarkan pendapat ini kan, pikiran ini kan Tuhan yang ciptakan. Ya, mulut ini juga Tuhan yang ciptakan. Kenapa kok mesti dibatasi untuk kalau orang berpendapat? Kecuali misalnya orang memaki-maki tentang pribadi seseorang. Tapi kalau misalnya berbicara tentang doktrin atau berbicara tentang akidah, saya pikir itu kan bebas-bebas saja lah orang berpendapat, ya. Untuk seperti yang Pak Ustadz tadi mengatakan,
Ya Islam harus menguatkan iman mereka. Jadi dia bisa saja untuk berbicara untuk berpendapat terhadap kitab-kitab orang lain. Nah, kalau Kristen juga begitu. Jadi artinya kalau hal ini bisa semua semua warga bisa disatukan, artinya dalam pengertian supaya bisa saling memahami, artinya kalau ada perbedaan, ada kata-kata atau ada pernyataan-pernyataan di dalam dakwah yang artinya tidak membuat orang Anda tersinggung atau orang lain tersinggung, ya sudah. Ya itu Ya, wajar-wajar saja, itu kan pernyataan iman seseorang gitu loh. Bukan begitu Pak Miftah? iya, betul Pak. Ya, baik Pak. Ya. Sekarang mungkin kita akan diskusi dengan teman-teman yang lain ya Pak. Pak Miftah? Ya ini suaranya hilang lagi Pak Miftah. Ini kayaknya mungkin apa sinyalnya agak kurang ini ya. Pak Miftah? Pak Miftah? Pak Miftah? Oke. Ini mungkin Pak Miftah bisa keluar dulu nanti masuk lagi ya Pak. Kita nggak bisa dengar Bapak. Nanti Pak Miftah bisa masuk lagi ya. Oke, kita sapa dulu nih Pak Saifuddin Ibrahim. Selamat malam, hambanya. Haleluya, Apa kabar Pak? luar biasa. Haleluya, terima kasih Pak Saifuddin. Bapak orang yang luar biasa ya. Artinya Bapak juga pernah mengalami hal yang sama seperti yang terjadi dengan Pak KC ya. Artinya Bapak mungkin bisa sedikit memberikan pandangan terhadap khususnya pasal-pasal penistaan agama atau kebebasan di dalam berpendapat, di dalam berceramah. Toh seperti Pak KC ini kan seperti yang saya sudah katakan tadi, dia kan tidak pernah monolog. Dia memberi kesempatan untuk dia disanggah, dibantah, bahkan mungkin dicaci dan dimaki orang, silakan. Ya dia berhak dong mengeluarkan pendapatnya sesuai dengan imannya. Kenapa dia bersuara begitu keras? Ya tadi juga sudah diuraikan oleh Pak Miftah tadi, bahwa memang ada hal-hal yang dia pahami. Nah itu kenapa istilahnya harus dibungkam, ya mungkin bisa diklarifikasi aja atau ditanggapi saja atau mungkin minta tolong Pak Polisi untuk panggil supaya didialogkan gitu. Tapi ini ternyata tidak seperti itu. Jadi memang ini pasal-pasal ini sangat sangat istilahnya sangat tidak perlulah untuk kedepannya. Silakan Pak Saifuddin, mungkin apa yang Bapak ingin sampaikan di dalam kondisi yang terjadi dengan Pak KC saat ini. Silakan Pak. Ya, salam. Selamat malam saudara semuanya. Tadi pagi saya live khusus untuk Muhammad KC. Muhammad KC ya menguatkan dia untuk kasus yang dia alami ini. Karena bagaimanapun kasus Muhammad KC ini ya sudah di frame dan ada kekuatan tertentu di sana untuk menguasai dan mengatur sedemikian rupa sehingga ya bagaimanapun pengacara berjuang tetap aja ada sebuah kekuatan yang menitipkan sesuatu tadi. Sama ada dengan kasus saya dulu itu ya ada di belakang layar itu adalah kekuatan bintang, bintang yang membantu saya dan bintang yang menekan saya. Dan ternyata bintang yang menekan saya itu yang menang. Oleh karena itu pengacara yang disiapkan untuk saya juga sebenarnya tidak berdampak karena memang sudah diatur sedemikian rupa dan Muhammad KC ini ya sudah ditargetkan harus ditangkap dan bagaimana
Nah, imbangannya ya ditangkap Yahya Waloni. Jadi ketika Muhammad Keke ditangkap, Yahya Waloni juga ditangkap, gitu. Banyak sekali laporan-laporan untuk Yahya Waloni, untuk Habib Rizik, laporan untuk Somad yang menistakan Kristen, ataupun Felix Xiao, atau juga Menekhem Ali. Gitu. Itu sama-sama itu sebenarnya. Nah, kaitannya dengan undang-undang penistaan agama ini sebenarnya pasal karet yang dipakai oleh alat hukum untuk membuat jera ataupun membuat takut orang-orang yang ditakuti ketika zaman YouTube ini. Ini adalah era baru kecanggihan teknologi di mana YouTube ini banyak membuat orang sadar akan keyakinannya yang dulu. Maka itu sebabnya mungkin Muhammad Kacye bilang, salam sadar, supaya sadar. Itu yang terjadi. Nah, undang-undang penistaan agama ini juga sama ada dengan undang-undang ITE. Itu juga adalah undang-undang yang bisa dijadikan pasal karet, di mana hakim bisa menjatuhkan bisa lebih dan bisa kurang. Kenapa saya bisa bilang bahwa undang-undang penistaan agama ini adalah pasal karet? Meliana, kasus Meliana di Medan, diawali dengan hanya meminta agar toa masjid dikecilin. Tapi akibatnya rumah Meliana dibakar, 8 vihara dihancurkan. Meliana sendiri yang hanya meminta toa masjid dikecilin, dihukum 18 bulan penjara. 1 tahun 8 bulan penjara. Itu kan luar biasa. Sementara orang-orang yang membakar vihara, yang merusak rumah Meliana hanya dihukum 3 bulan, 5 bulan penjara. Padahal ini korban dari sebuah undang-undang tadi, korban dari undang-undang penistaan agama yang salah diterapkan kepada Meliana. Jadi sudah rumahnya dibakar, tempat ibadahnya dibakar, dia masih tertimpa tangga. Nah, ini salah satu contoh. Kemudian si Saifuddin Ibrahim yang memang khutbahnya seperti itu, diterapkan undang-undang penistaan agama. Dan Saifuddin Ibrahim, undang-undang penistaan agama yang diterapkan kepada Saifuddin Ibrahim dengan Ahok beda pelaksanaannya. Itu sebabnya saya katakan bahwa undang-undang penistaan agama ini adalah pasal karet. Tergantung siapa hakimnya nanti. Emosi hakim itu berapa, jaksa berapa, polisi berapa emosinya. Sejauh mana emosinya itu, kemarahan polisi itu. Dan siapa polisinya? Siapa yang menangkapnya? Oleh karena apa? Itu. Sehingga akan menimbulkan hal-hal yang di luar daripada itu. Ahok divonis 2 tahun penjara dan Ahok tidak berani naik banding. Bahkan tidak berani minta PK. Minta diturunkan PB, pembebasan bersyarat. Nggak berani. Saifuddin Ibrahim dalam satu pasal yang sama, jaksa menuntut 5 tahun penjara, divonis oleh hakim 4 tahun penjara. Nah, ini kan pasal karet. Pasal karet. Apa sih Saifuddin Ibrahim itu kesalahannya? YouTube-nya apa? Kok dituntut? Mengajak sopir taksi berhenti merokok dan ikut Yesus karena Yesus tidak merokok. Dihukum 4 tahun. Ahok
hanya mengatakan dengan memakai Al-Maidah 51. Lalu mereka meminta agar Ahok tidak dipakai, tidak boleh mencalonkan diri jadi gubernur, atau tidak boleh menjadi gubernur di tengah orang Islam. Dengan menggunakan kata-kata itu, dan itu adalah kesempatan, momen, dia menistakan agama. Padahal tidak ada unsur penistaan agama di dalam ucapan Ahok. Dan nggak mungkin Ahok menistakan agama. Karena dia membuat robot masjid itu pergi umroh, naik haji, yang nggak mungkin akan dialami oleh gubernur muslim manapun selama menjadi gubernur DKI. Artinya Ahok dari melihat niat Ahok, apakah benar dia itu menistakan agama dan sebagainya. Tetapi inilah pasal karet yang dipakai oleh alat hukum, penegak hukum di Indonesia ini. Ahok 2 tahun penjara, Saifuddin Ibrahim 4 tahun penjara. Tadi kalau Ustadz Miftah itu bilang bahwa Gus Dur meminta agar undang-undang penistaan agama itu dicabut aja. Nah, itu saya setuju. Saya sangat setuju karena undang-undang penistaan agama itu dipakai hanya untuk menjerat minoritas. Di dalam Al-Quran itu ada surat Al-Ankabut. Laba-laba. Laba-laba itu adalah lambang dari undang-undang pasal karet. Yang ditangkap dengan sarang laba-laba hanya lalat kecil. Tetapi belalang lolos. Itulah hukum yang tidak kokoh, tidak kuat di dalam pelaksanaannya. Dan hukum-hukum itu hanya untuk menjerat orang-orang lemah, orang-orang yang tidak mampu. Itu hanya untuk dipakai untuk kepuasan nafsu tertentu, orang-orang yang tertentu yang tidak mempunyai rasa keadilan. Kalau Gus Dur sudah meminta undang-undang penistaan agama ini dihapus, ya memang itu Pak, itu yang bagus. Dan Muslim NU adalah Muslim yang luar biasa di dalam hal toleransi dan damai, kebinekaan, NKRI, dan orang-orang NU itu tidak pernah diragukan di dalam mencintai Indonesia. Selain itu saya ragu. Saya meragukan mereka. Bahkan mereka, kelompok-kelompok Islam yang lain, mau menghancurkan dasar negara Pancasila dan diganti dengan khilafah. Itu sebabnya saya sangat respon sekali dengan orang-orang NU Nahdiyin, karena mereka adalah warasatul anbiya. Mereka adalah pewaris para nabi. Maka saya bangga dengan orang-orang NU, saya bangga dengan orang-orang Nahdiyin. Walaupun mereka itu dianggap Muslim akar rumput, tetapi mereka mengakar sampai seluruh kehidupan sosial di Indonesia. Di mana ada tanah, di situ ada orang NU. Itu yang saya lihat, yang saya pahami sejak saya hidup di Indonesia ini. Kaitannya dengan ini semua, apa yang disampaikan juga oleh Ustadz Miftah tadi, mungkin perlu saya tambahkan bahwa apa yang dilakukan oleh Muhammad Kacé, dan bukan Muhammad Kacé saja, ya semua orang Kristen selama ini di dalam
menyinggung Islam, itu sebenarnya itu hanya ungkapan rasa karena tidak mampu melawan mayoritas. Karena saya sudah mengumpulkan ada 650 judul buku yang ditulis oleh ulama Islam dan juga para mu'alaf, yang buku-buku itu sebenarnya memprovokasi atau lebih tepat menistakan agama Kristen. Saya tahu buku-buku itu dan saya baca. Insan Moko Ginta saja sebagai mu'alaf itu menulis 47 judul buku. Semuanya menistakan kekristenan. Dan saya menulis juga balasan-balasan terhadap buku-buku yang ditulis oleh ulama itu. Artinya sikap yang dilakukan oleh Muhammad Kece hanya respon dari tulisan-tulisan Muslim itu. Atau boleh dikata bahwa resistensi yang dilakukan oleh kaum Kristiani adalah ingin menjawab sedikit apa yang dituduhkan oleh Al-Quran, bahwa Al-Quran mengatakan bahwa Alkitab itu sudah dipalsukan. Dan menurut Al-Quran itu oleh tangan-tangan para rahib, pendeta-pendeta mereka telah mengubah isi Alkitab. Nah, orang Kristen sebenarnya mau menjawab dari hal-hal itu. Atau di dalam surat Taubah ayat 29. Qatilul ladzina la yu'minuna billahi wa bil yaumil akhir wa la yuharrimuna ma harramallah wa la yadinuna bidinil haq minal ladzina utul kitab. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan Allah Rasul, dan mereka tidak beragama dengan agama yang benar, yaitu agama Islam. Siapa yang boleh diperangi? Minal ladzina utul kitab, yaitu orang-orang yang diberi Alkitab. Jadi menurut At-Taubah ayat 29, orang Kristen boleh diperangi. Nah, kami sebenarnya tampil soft, sederhana sedikit, tetapi di atas tensi emosi orang Nahdiyin. Orang Nahdiyin sangat halus, tetapi Muhammad Kece ya agak kasar dikit ngomongnya, dalam tanda petik. Artinya apa yang dilakukan oleh Muhammad Kece, apa yang dilakukan oleh apologet Kristen di dalam membicarakan Islam, itu adalah reaksi terhadap apa yang ditulis di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis. Karena hadis juga berbicara banyak hal tentang kekristenan dan tentang Yahudi. Atau surat Bayyinah ayat 6, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir, yaitu ahli kitab, Yahudi dan Kristen dan musyrikin, di neraka jahanam selama-lamanya. Itu kata Quran. Al-Qurannya ngomong kok. Dan itu bukan ayat mutasyabihah. Itu ayat muhkamat, tidak perlu tafsiran. Karena merujuk kepada satu kelompok tertentu, yaitu ahli kitab. Innal ladzina kafaru min ahli kitab. Sesungguhnya orang kafir, yaitu dari ahli kitab. Siapa ahli kitab? Yahudi dan Kristen. Fi nari jahannam khalidina fiha.
mereka di neraka jahanam, khalidina fiha, kekal selama-lamanya, ulaika hum syarrul bariyah, mereka adalah seburuk-buruknya makhluk. Quran mendefinisikan seperti itu. Jadi orang kafir, orang Kristen, orang Yahudi, neraka jahanam selama-lamanya dan seburuk-buruknya makhluk. Syarrul bariyah. Ya, saya sebagai Ustadz Miftah, saya juga dulu Ustadz. Sekarang jadi pendeta, Pak Miftah. Saya pendeta sekarang. Saya berbahasa Arab. Dan ada beberapa turunan Nabi masuk Kristen sekarang karena saya pengaruhi. Saya berbicara. Seperti itu. Tapi intinya sebenarnya saya masuk Kristen itu, Ustadz, itu sebenarnya kasihan sama orang Kristen yang ditindas. Gerejanya nggak boleh dibangun, syaratnya berat, harus ada IMB, izin tetangga harus sekian orang, 40 kiri, 40 kanan, nggak mungkin dipenuhi oleh orang Kristen untuk membangun. Makanya gereja-gereja orang Kristen ini ya adanya di mall, adanya di ruko. Gereja Yasmin di Bogor ribut, nggak pernah berhenti. Padahal di dalam Al-Baqarah ayat 144, siapakah yang lebih jahat daripada orang yang melarang menyebut nama Allah di tempat ibadahnya? Orang Kristen memanggil nama Tuhan dengan Allah, orang Islam memanggil nama Tuhan dengan Allah. Di tempat ibadah mereka, mereka dilarang untuk mengucapkan nama Allah. Siapakah yang lebih jahat daripada itu? Nabi Muhammad mengizinkan 3 orang pendeta Yahudi untuk sholat di Masjid Nabawi. Itu bisa kita buka di dalam kitab Hayatul Muhammad, tulisan dari Muhammad Haikal, Husain Haikal. Hayatul Muhammad ini sudah diterjemahkan, dicetak ulang, bukunya itu sudah lebih daripada 50 kali cetak ulang sejak diterbitkan. Dan ketika saya kuliah di Usuluddin, saya sudah 3 kali beli buku ini untuk membaca sejarah Nabi Muhammad. Di buku itu ditulis bagaimana ulama Yahudi beribadah sholat di Masjid Nabawi. Artinya dalam hal tertentu apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad itu sangat toleran sekali. Berbeda dengan umatnya yang ada di Indonesia ini, aneh. Aneh. Maka Ustadz Miftah ini adalah Ustadz yang luar biasa saya kira. Dengan pendapat seperti itu. Tetapi oleh yang lain Bapak akan dianggap ini Islam Nusantara. Islam apa? Karbitan. Enggak dianggap apa-apa. Tapi inilah reaksi fakta bangsa kita hari ini. 76 tahun Indonesia merdeka. Tetapi saya katakan bahwa negara-negara yang mengedepankan agama sebagai yang diutamakan, bahkan negara yang berdasarkan agama itu rontok semua. Nah, saya percaya bahwa dengan NKRI yang didukung oleh polisi dan tentara ini harus kita dukung.
Dan orang-orang Nahdiyin ini tidak diragukan dalam cintanya kepada NKRI. Karena sejarah tokoh-tokoh pendiri Nahdlatul Ulama, Hadratus Syekh, sampai kepada cucunya Abdurrahman Wahid, itu adalah orang yang cinta pluralisme dan toleransi dan damai. Tidak ada ulama seperti Gus Dur yang begitu mencintai non-muslim. Dan pada zaman Gus Dur, budaya-budaya Cina, barongsai, itu boleh ditarikan lagi. Waktu zaman Soeharto 32 tahun itu, budaya-budaya Cina itu tidak boleh diizinkan. Bahkan nama-nama Cina itu nggak boleh dipakai. Maka banyak sekali orang Cina berubah nama. Berubah nama. Jadi kemarin saya live khusus agar Majelis Ulama Indonesia bukan saja itu, Gus Dur itu menginginkan Majelis Ulama dibubarkan. Itu Gus Dur. Agar MUI ini adalah sebuah lembaga negara yang menghambat kemajuan negara Indonesia di dalam pluralisme, di dalam hidup keberagamaan. Karena Majelis Ulama itu bisa memicu sengketa umat, keributan umat. Dan Majelis Ulama itu adalah bukan lembaga negara. Tetapi Majelis Ulama sebagai non-lembaga negara, yaitu lembaga agama, mengeluarkan fatwa-fatwa yang rancu. Goyang Imnul saja, Majelis Ulama membuat fatwa haram goyang Imnul. Lah apa kaitannya dengan seni? Orang seniman mau tari telanjang, ya terserah dialah. Nggak usah difatwa-fatwakan. Goyang Inul haram. Ya memang kalau melihat apa saja ya, di dalam Islam itu Nabi Muhammad melarang musik. Nyanyi itu, qasidah itu sebenarnya nggak boleh. Jadi Oma Irama itu, ya dia sudah terperangkap di dalam dosa besar. Karena musik itu haram. Nah, Majelis Ulama harus memikirkan ulang. Gus Dur minta Majelis Ulama dibubarkan. Karena dia membuat fatwa. Fatwa itu merugikan umat. Dia bilang bahwa organisasi ini sesat. Ahmadiyah sesat. Akibatnya apa dari fatwa ulama? FPI datang ke Garut, masjidnya dibakar, orangnya dibunuh. Dan pemimpin FPI berorasi, semua orang Ahmadiyah harus dibunuh. Padahal sesama Islam. Apalagi orang Kristen. Gereja dibakar dan sebagainya. Pak Yusuf Manubulu hidup saja itu sudah syukur. Untung saja nggak dimatiin. Jadi kita ini hidup saja sebenarnya sudah bersyukur. Dan untungnya Indonesia bukan negara agama. Kalau Indonesia negara agama, ataupun yang diciptakan oleh Felix Xiao sebagai negara khilafah, habis. Gereja ditutup. Nanti semua orang Kristen pakai jilbab. Karena menampilkan aurat. Rambut itu aurat loh. Maka harus ditutup. Dalam syariatnya.
Itu kalau negara khilafah. Dan negara khilafah pasti ditentang oleh Nahdiyin, oleh tokoh-tokoh ulama majelis Nahdlatul Ulama. Nah, ini hal-hal yang perlu saya tegaskan sedikit di dalam diskusi malam hari ini, agar kita ini mencerahkan. Terima kasih kalau Pak Yusuf, orang macam Ustadz Miftah ini di NO itu gudangnya Ya. ulama toleran. Ya, Beda di kita bersyukur. Muhammadiyah. Saya adalah tokoh Muhammadiyah. Bahkan saya dapat beasiswa dari Muhammadiyah dari kecil. Nah, tumbuhnya saya dengan orang NU beda. Kalau saya agak radikal di dalam keislaman saya. Saya kasih nama anak saya Fikri Khomeini, Saddam Hussein, Muammar Gaddafi. Kenapa? Karena saya nggak suka dengan Kristen. Saya benci dengan gereja. Kelas 1 SMP saya lempar gereja di Bima sana. Bocor semuanya. Saya mau jadikan 3 orang anak saya itu teroris semuanya. Tetapi yang luar biasa, setelah saya menyaksikan bagaimana kerusuhan Mei 98, bom Bali, Amrozi, Imam Samudra, 200-an orang turis mati di bom di Bali. Akhirnya saya harus menjadi pengacara orang Kristen, masuklah saya jadi orang Kristen, dan saya tampil seperti ini. Saya akan bela. Saya membela orang Kristen di dalam penderitaan mereka. Dan sekarang saya jadi pendeta. Saya hanya bisa menjadi pengacara di dalam Kristen adalah merasakan penderitaan orang Kristen. Dan saya masuk Kristen, dan saya berbicara tanpa tedeng aling-aling. Ya, saya berharap bahwa undang-undang penistaan agama ini dicabut. Karena undang-undang penistaan agama ini adalah undang-undang yang diberlakukan di tengah mayoritas orang-orang di mana kitab suci Al-Quran boleh membunuh manusia lain karena beda agama, dan boleh membunuh orang Yahudi dan orang Kristen. Ayatnya banyak sekali. Saya hafal ayat-ayatnya. Waqtuluhum haitsu taqiftumuhum wa khurujuhum min haitsu akhrajakum wal fitnatu asyaddu minal qatli. Bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka. Al-Baqarah ayat 191. Jadi undang-undang penistaan agama ini diberlakukan di tengah sebuah kitab suci yang boleh membunuh manusia lain karena beda agama. Artinya non-muslim menurut Al-Quran boleh dibunuh. Nah, saudara-saudara Kristen ini bersyukur punya teman setanah air yang Nahdiyin. Walaupun ada ayat Al-Quran boleh membunuh manusia lain karena beda agama, orang NU bahkan sangat menyayangi orang-orang non-muslim. Nah, inilah kelebihan atau juga ambivalensi keberagamaan di Indonesia. Saya bisa tunjukkan itu bahwa undang-undang penistaan agama ini adalah sebuah undang-undang yang tidak produktif. Hanya menangkap orang-orang yang bisa ditangkap. Nah, paling Yahya Woloni katanya sudah ditangkap. Kalau mau adil, Felix Yau harus ditangkap.
Abdus Somad harus ditangkap, Habib Rizik harus disidang. Videonya banyak, ada semuanya. Lengkap, jejak elektronik itu ada semua, bisa dibaca, bisa dilihat. Bagaimana undang-undang penistaan agama ini harus dicabut. Tapi juga kontroversial bila kita mengingat Al-Quran tadi yang sudah saya bacakan. Dan sudah banyak video-video yang saya unggah. Meskipun video-video saya itu sangat ya kontroversial lah untuk disampaikan. Tapi inilah apa kata Ustadz Miftah tadi, terserah dia mau beragama apa, terserah. Ada orang Kristen masuk Islam, oke. Orang Islam masuk Kristen, oke. Kita harus membuat agama ini kita dakwahkan dengan manis, dengan baik. Biarkan agama berkembang dengan baik. Siapa saja silakan beragama apa saja. Bebaskan mereka memasuki agama macam mana saja. Pancasila sudah menyiapkan menu makanan. Ada Yahudi, ada Kristen, ada Islam, ada Hindu, ada Buddha. Silakan pilih. Siapa yang paling baik, oke. Silakan berkembang sendiri. Nggak usah diatur-atur lagi dengan undang-undang penistaan agama. Biarkan mereka berkembang sendiri. Dengan catatan jangan melakukan kriminal. Jangan merusak tempat ibadah, jangan merusak orang-orang yang sedang beribadah. Dia mau sholat di mana saja, silakan. Dia mau beribadah di mana saja, silakan. Kenapa harus diatur-atur dan Indonesia bukan negara agama? Silakan kamu ngomong apa saja. Tapi kalau kamu melakukan kriminal, polisi urusannya, boleh ditangkap. Silakan bagi-bagi buku gratis, silakan bagi makan minum gratis, silakan pakaian gratisin semua. Gak usah diiming-iming. Kalian masuk Kristen juga nggak menguntungkan. Orang Kristen masuk Islam, enggak ada gunanya. Biarin. Mari kita membuat agama ini penuh dialog, penuh kasih sayang. Dan kalau kita mencatat sudah berapa drum darah manusia gara-gara agama berantem. Mesir hancur, Libya hancur, Syria porak-poranda. Yaman sampai 2017 itu 200.000 Muslim Yaman mati dibom oleh tetangganya sendiri, Arab Saudi. Sampai begitu. Oleh karena itu, bebaskan Indonesia dari keberagamaan. Atau kosongkan semua agama di Indonesia. Lalu tampillah Anda sebagai pendeta, sebagai ustadz, sebagai biksu. Silakan kalian berdakwah sendiri. Silakan kalian merebut orang-orang itu masuk masjid, masuk gereja, masuk vihara. Emang kenapa? Bagaimana agar Indonesia ini semua bekerja produktif? Menyiapkan makan dan minum, kesejahteraan bagi bangsa, bagi anak cucu. Jangan ada yang meminta-minta roti, jangan ada yang miskin, jangan ada yang susah. Lihat itu orang Cina, dia nggak ada yang ribut dengan agama,
Orang Cina itu yang penting ada makan, minum, pakaian. Sudah 1 miliar lebih manusia Cina menyebar ke seluruh dunia. Dan mereka tidak ada yang ribut masalah agama. Walaupun besarnya seperti itu, Cina nggak pernah menjajah. Justru Cina dijajah sama Jepang. Aneh kan? Orang Cina itu yang penting membangun, punya makan, punya minum. Badan sehat. Agama belakangan. Haleluya. Makanya orang Cina di mana-mana yang penting ekonomi, yang penting maju, bisa dagang. Sekolah itu nggak penting, yang penting sekolah itu bisa berhitung, sudah selesai. Apa maunya begitu? Saya setuju dengan ini. Agar Indonesia tidak diperbodoh oleh agama. Dan jangan ada orang Indonesia kesurupan beragama. Apalagi bela-bela agama. Nggak usah agama dibela. Jadi ini yang pesan saya malam hari ini, agar Pak Yusuf juga boleh mendengar pendapat saya. Ya. Dan saya senang sekali boleh mendengar Ustadz Miftah. Luar biasa. Terima kasih Pak Ustadz. Syukron. Ya, di-unmute dulu. Oh, gitu. Ustadz, di-unmute dulu Pak Ustadz. Pak Ustadznya, Pak Miftahnya di-unmute dulu. Kalau Pak Saifuddin enggak? Ya, Pak Ustadz di-unmute dulu Pak. Ininya. Dibuka mikrofonnya Ustadz Miftah. Mikrofonnya dibuka dulu. Ya, belum dibuka. Diklik. Mikrofonnya. Mic-nya di bawah handphone itu ada gambar mic, diklik. Klik. Ya. Oh, belum Ustadz. Belum. Apa yang perlu dibicarakan lagi, Pak Yusuf? Saya pikir apa yang Bapak sampaikan sesuatu yang sangat luar biasa ya, artinya sangat mencerdaskan ya, supaya kita tidak terjebak di dalam kebodohan, karena yang paling penting adalah kita hidup dengan damai, sejahtera, toleransi, dan juga hal-hal yang bermanfaat ya, bisa mendatangkan kemajuan. Tapi kalau kita cuma ribut, cuma urusan agama, apalagi kalau hal ini tidak dijembatani dengan baik oleh negara, nah ini yang disayangkan ya. Ada pihak-pihak yang tertekan ya, khususnya ya minoritas ya, seperti yang sudah Bapak uraikan tadi, bahwa ya orang cuma meminta untuk mikrofon toa dikecilkan, tapi dia sudah harus menerima akibat yang sangat tidak setimpal ya. Biara dibakar. Oke, kita terima dulu ini teman kita Gus Amos. Selamat malam Gus. Iya, shalom. Selamat malam. Shalom. Pak Sarden, Shalom, selamat malam. Sama Ya. Nggih. luar biasa. Siap. Mantap. Nggih. Ya, gimana? Gimana Pak Yusuf? kabarnya Gus? Ya, gimana kabarnya? Puji Gusti, luar biasa. Memonitor terus. Haleluya. Ya, kita malam hari ini lagi dialog dengan Ustadz Miftah. Bagaimana pandangan-pandangan beliau? Saya pikir sangat mencerdaskan ya. Artinya kita belajar menjadi dewasa. Jangan kita istilahnya terjebak dengan hal-hal yang sangat merugikan. Bukan hanya merugikan orang lain, merugikan diri sendiri. Karena kita cuma jalan di tempat, sementara orang lain sudah naik ke bulan. Bagaimana kita ini bisa maju kalau kita cuma sedikit-sedikit penistaan. Nah, dalam rangka ini juga menurut saya sih,
Pak KC itu tidak menista, ya, karena dia dialog. Silakan orang agama manapun silakan berikan tanggapan. Kalau yang kelihatan ada unsur menista itu ya monolog, artinya mereka menyerang secara satu arah tanpa diberikan hak ruang bagi Kristen untuk menjawab. Tapi itu pun orang Kristen kan tidak teriak-teriak, artinya inilah yang kita dialogkan, dan Pak Miftah ini sungguh sangat luar biasa ya pandangannya. Mungkin Pak Gus Amos tadi sudah dengar ya. Ya, mungkin Gus Amos bisa sedikit memberikan ini tanggapan terhadap apa yang kita dialogkan pada malam hari ini. Silakan Gus. Ya, selamat malam sahabat-sahabat yang luar biasa. Menurut saya kalau Indonesia ini ada orang-orang seperti Pak Ustadz, Pak Samudin, yang lain di dulu. Ya, saya rasa akan Indonesia ini akan menjadi sesuatu yang indah, Pak. Saya sangat setuju dengan apa yang disampaikan Pak Ustadz Mitfah, bahkan Pak Samudin, sangat-sangat setuju. Nah, saya melihatnya bagaimana Indonesia ini akan menjadi mercusuar dunia kalau yang tadi sudah dibahas sangat luar biasa. Menurut saya rasa saya tidak perlu menambahkan, saya sangat setuju apa yang disampaikan oleh beliau-beliau ini. Nah, bagaimana Indonesia ini akan menjadi bangsa yang kuat, mercusuar dunia kalau ada pasal karet. Nah, ini gara-garanya SKP 2 Menteri itu yang masih ada, padahal penggagasnya sudah mati, bahkan penggagasnya sudah ada yang di penjara. Saya rasa itu nggak berlaku sekali penistaan agama itu. Jadi harus dibubarkan. Saya sama Gus Nuril seringkali menyuarakan itu, cabut itu SKP 2 Menteri, bubarkan. Yang menggagas saja terlibat korupsi, yang menggagas saja juga sudah meninggal. Nah, jadi saya melihat seperti kasus Pak KC ini, saya rasa beliau ini jelas menyampaikan sesungguhnya yang tertulis, yang dialog supaya ada dialog yang harmonis sehingga semuanya bisa melihat apa yang sedang terjadi begitu. Jadi kalau saya melihat kalau model seperti ini, ya pasal karet yang dipakai penistaan agama ini, saya rasa itu ya harus dibubarkan SKP 2 Menteri itu, Pak. Jadi ya kalau sampai salah satu juga ormas, menurut saya MUI itu adalah ormas yang berkedok agama. Itulah yang saat hari ini yang sedang terjadi, dimainkan. Jadi kalau saya melihat ada unsur-unsur politik saat hari ini gitu. Tapi kalau benar-benar menjalankan ajaran agama masing-masing, saya rasa nggak seperti ini. Jadi ini gara-garanya SKP 2 Menteri, terus MUI, ormas yang bermerek agama, seharusnya namanya aja tadi sudah dijelaskan sama Ustadz Mitfah, bahwa majelis Indonesia, kalau bicara tentang kemajelisan ini kan orang-orang yang sudah terpilih, orang-orang yang sudah berkualitas secara intelektual, secara integritas, secara keagamaan, karena sudah diposisikan di dalam kemajelisan. Apalagi di situ aja juga sudah dikatakan sebagai ulama. Nah, artinya panutan tokoh yang sudah ada dalam satu organisasi ini. Nah, menurut saya MUI ini pun juga harus dibubarkan untuk saat hari ini. Ini yang sering dipakai, yang sedang terjadi khususnya di dialog-dialog ini, minoritas yang akan jadi sasaran, dan ini ditumpangi politik yang sedang terjadi, Pak, menurut saya. Nah, bagaimana Indonesia ini akan menjadi hebat, padahal Indonesia ini sudah ditakdirkan menjadi bangsa yang kuat, menjadi bangsa yang besar, menjadi bangsa yang benar-benar menjadi mercusuar karena punya Pancasila,
punya Bhinneka Tunggal Ika, punya NKRI dan Undang-Undang Dasar yang sangat luar biasa. Musuhnya ya musuh Pancasila adalah yang ketika ada orang menyuarakan dialog tanpa menyebutkan, ini dialog yang benar-benar satu real, satu kenyataan yang ini loh yang sedang terjadi. Seharusnya kalau saya sangat setuju ketika Pak KC ini sudah katakanlah Bareskrim sudah menangkap, ayo yang melaporkan MUI ini dialog, pemerintah, polisi menyediakan wadah untuk dialog secara baik, diadu ilmu keagamaannya, ya disinilah pemerintah sediakan wadah untuk bisa komunikasi, bicara mana kalau memang istilahnya Pak KC melakukan penistaan di mana gitu, ayat-ayat yang di mana yang disimpangkan. Nah, ayo ini dialog. Saya sangat setuju dengan Ustadz Mitwah tadi. Jadi pemerintah, polisi yang saat hari ini bukan di pengadilan sebenarnya, diadakan dialog yang baik gitu. Kalau di pengadilan ini sudah di luar, kalau saya melihat bahwa sudah permainan terlibat orang luar, pengacara sama-sama pengacara, ini akan menjadi hal yang nggak bagus gitu. Jadi katakanlah yang sekarang ini yang dijadikan tersangka ini Pak Muhammad KC. Nah, yang melaporkan ini sama dengan MUI, apalagi berbicara tentang satu nilai keagamaan. Nah, ayo bukan dibawa di meja pengadilan, tapi dibawa dalam meja dialog ya, sebagai budaya Nusantara, budaya NKRI, budaya Indonesia yang memiliki keberadaban tentang keagamaan Tuhan Yang Maha Esa. Jadi saya rasa MUI yang membuat laporan yang menuduhkan seperti itu, ayo pemerintah sediakan tempat dialog dan kita lihat gitu. Nah, disinilah kita lihat ilmunya seperti apa gitu, marifatnya seperti apa, terus al-hikmahnya seperti apa, keikhlasannya seperti apa, tujuannya melaporkan ini apa, merasa terusik yang mana gitu. Nah, disinilah kita bisa melihat secara baik, komunikasi dengan baik, karena Indonesia ini ya menurut saya kalau ada orang-orang yang seperti Ustadz Mitwah, Pak Sahuddin, dan tokoh-tokoh NU yang saya kagumi, saya rasa wah luar biasa. Indonesia akan benar-benar cepat maju menjadi mercusuar. Karena apa? Indonesia punya peradaban yang sangat luar biasa. Bangsa-bangsa yang lain nggak punya. Nah, Indonesia punya nilai yang sangat luar biasa, Pancasila. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Pendeta Sahuddin maupun Pak Ustadz Mitwah. Nah, saya rasa kalau kita sudah paham seperti ini tentang nilai-nilai Pancasila dari semua lintas suku, lintas agama, paham tentang nilai-nilai Pancasila ini, dan saya yakin Pak, Indonesia ini akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Bangsa-bangsa yang lain akan datang ke Indonesia, akan belajar agama yang benar di Indonesia ini, ya, belajar tentang ketuhanan di Indonesia ini. Mereka akan belajar tentang kebinekaan, keragaman yang luar biasa yang Indonesia punya. Ya, bicara tentang NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang bangsa lain nggak punya. Jadi saya rasa ini ada unsur politik yang bermain dalam situasi kondisi seperti ini. Nah, contoh kita saja sudah bisa melihat ketidakadilan itu sedang terjadi selalu di dalam minoritas ini. Sebetulnya kalau saya melihat Pak Yahya Walloni dengan Ustadz Somad itu sudah dilaporkan beberapa waktu sebelum Pak KC, tapi tidak ada reaksi. Tapi setelah Pak KC
ditangkap, baru terjadi penangkapan yang lainnya. Ini kan sudah kelihatan gitu, sandiwara yang sedang ada di dalam panggung sandiwara pemerintahan ini kita melihatnya seperti itu. Nah, yang saat hari ini yang sedang terjadi seperti itu, apalagi ada pasal karet gitu kan. Jadi saya melihat ini bukan hanya karet, tapi karet ban yang tebal sekali yang sedang terjadi sehingga Pak Safrudin sudah mengalami. Makanya ini juga harus waspada juga untuk Pak Safrudin, sahabat saya ini, jangan sampai masuk yang kedua kalinya karena ada dituduhkan penistaan lagi gitu loh. Jadi saya intinya sangat mendukung pertemuan malam hari ini, baik Pak Ustadz Mitfah, salam NKRI, Pak Ustadz luar biasa, saya sangat diberkati dengan tausiah Pak Ustadz, apalagi Pak Safrudin, sangat luar biasa. Jadi saya terus akan kawal kondisi situasi seperti ini. Saya juga melakukan dialog-dialog dengan kawan-kawan lintas agama untuk melihat situasi yang sedang terjadi ini. Nah, jadi saat hari ini kalau saya melihat situasinya jadi sepi, yang tadinya seru karena Pak KC-nya sedang sekolah ini untuk saya, untuk sementara. Nah, jadi saya rasa Indonesia akan belajar gitu. Kalau ada orang-orang yang seperti sahabat saya Ustadz Mitfah, terus ada Ustadz-Ustadz dari NU, ini sangat luar biasa. Jadi saya pikir dari saya seperti itu Pak Yusuf. Ya, kita harus kawal PBNU ini, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, Undang-Undang Dasar ini. Ya, saya harus kawal melihat seperti ini. Saya sebagai masyarakat awam, kalau saya menyampaikan ini, mewakili masyarakat awam, orang yang bodoh, ya, tapi melihat kondisi yang sekarang ini, kok ada orang-orang yang notabene mereka ini bergelar, punya titel, punya ini, tapi kok dalam hal ini goblok sebenarnya kalau saya melihat seperti ini. Kok ini jadi gorengan, jadi masalah seperti ini. Nah, ini kalau ada yang bermain ini akan jadi bahaya. Ini menjadi masalah isu nasional. Jadi saya rasa harus dialog-dialog yang seperti ini yang berkualitas, marifatnya, hikmahnya yang sangat dalam perlu dihadirkan Pak, supaya untuk mengimbangi situasi yang sekarang ini bicara tentang nilai-nilai keagamaan gitu. Saya rasa saya sangat setuju dengan yang disampaikan oleh Ustadz Mitfah, Pak Yusuf, juga sahabat saya Pak Safrudin. Saya rasa ini keren banget. Ini saya berharap ada banyak orang yang sadar melihat tayangan kita pada malam hari ini dan mereka bisa menganalisa mana yang benar, mana yang salah gitu. Jadi menurut saya ya kita doakanlah beliau-beliau ini, khususnya Pak KC, supaya diberi kekuatan, juga kita doakan supaya teman-teman yang melaporkan ini diberikan hidayat, hidayah, supaya ya tidak berkepanjangan lah. Kita nggak usah harus debat dalam pengadilan bla 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 seperti ini. Kalau ini sampai dibuka lebih luas lagi, saya pikir akan ada orang-orang yang notabene ilmu marifatnya atau ilmu keagamaannya yang masih sedengkul, ini bisa menjadi masalah begitu. Jadi saya malam hari ini terima kasih sekali diundang dalam dialog ini dan ketemu Pak Ustadz. Saya pengen sowan ini Pak Ustadz Mitfah ini. Beliau alamat di mana? Saya pengen belajar sama beliau ini. Kami tausiah yang sangat luar biasa. Ya, tarekahnya ini sangat luar biasa.
salam kenal Pak Ustadz Miftah. Ya, terima kasih. Saya rasa itu. Ya, salam kenal Gus Amos Sugianto. Oke. Ya. Iya Pak, Pak Ustadz, mungkin Bapak bisa tanggapi sedikit seperti yang di mana tayangan video Pak KC ini kan sudah di take down, kurang lebih ada yang saya dengar terakhir sih 20, mungkin sudah lebih ya. Mungkin Bapak bisa kasih pendapat supaya artinya jangan sampai kebebasan-kebebasan di dalam berceramah, berdakwah itu menjadi terhambat cuma karena ada kelompok-kelompok tertentu. Dan saya pikir Indonesia ini sedang berduka ya, artinya kalau sampai nilai-nilai kebenaran itu menjadi tertekan dan tidak bisa keluar. Tadi Pak Ustadz tadi luar biasa, saya sangat salut dengan penyampaian uraian Bapak bahwa kita tidak bisa menutup kemungkinan kalau memang ada bagian-bagian di dalam kitab kuning itu yang sudah dirubah, ya itu kan seperti Pak Ustadz Miftah ini kan adalah orang yang sudah belajar tentang hal-hal tersebut. Ya Bapak mungkin bisa kasih tanggapan video-video yang mengedukasi yang diberikan oleh Pak KC, kenapa harus di take down gitu Pak. Coba Bapak uraikan sedikit supaya negara kita ini ada perimbangan lah. Karena kita ini cinta supaya negara ini maju. Iya. Silakan Ustadz Miftah. Iya. Jadi begini. Suaranya hilang Pak Miftah. Suaranya hilang Pak. Belum kedengaran, Pak. Belum kedengaran. Oke, silakan. Ya. Ada hal yang menarik ya, ketika saya punya teman gitu, dia seorang pendeta. Saya tanya, poin apa yang menurut Pak Pendeta gitu, yang menjadi dasar bahwa Anda itu menjadi pendeta yang diakui gitu, disertifikasi gitu. Jadi dia bilang, kami itu pendeta, wajib, kata kawan saya itu, wajib membaca literatur di luar Kristen. Jadi literatur Islam kami baca, literatur Buddha kami baca, literatur Hindu, semua agama hampir kami baca. Apa itu tujuannya Pak Pendeta? Tujuannya supaya kami ini tidak mencaci keyakinan agama lain. Nah, saya katakan ini menarik kenapa? Karena budaya yang seperti ini tidak ada di dalam Islam, Pak. Seorang ustadz mempelajari atau membaca Alkitab. Wah, itu masih bisa dihitung jari. Jadi saya ingin gitu ya kan, kedepannya kita ini para ustadz ya, melalui media ini, coba jangan alergi gitu dengan kitab suci agama lain. Baca itu semua. Supaya tidak lagi merasa diri paling benar. Kita yakin yang kita yakini itu benar, tapi kita tidak boleh paling benar. Ketika kita sudah merasa paling benar, timbul egoistis, timbullah merasa diri paling baik, paling soleh. Nah, sehingga apa yang orang lain buat, yang orang lain sampaikan, ketika tidak sesuai hati, kita hapus begitu, kita take down gitu bahasanya. Nah, ini kan menyembunyikan satu kebenaran. Kebenaran itu tidak ada yang absolut. Kebenaran itu bercabang.
maka perlu dia didiskusikan. Karena agama tidak bisa terlepas dari yang namanya sejarah. Agama itu sejarah. Nah, atuk saya, kakek saya selalu bilang bahwa tidak ada sejarah yang lengkap. Maka belajar, maka perbanyak referensi. Nah, kalau seandainya kelainan pendapat atau pandangan-pandangan yang berbeda itu dihapus begitu, itu seakan-akan kita itu kembali ke zaman jahiliyah lagi, di mana hanya dia yang paling benar, hanya ini yang boleh bisa ada, hanya ini yang sampaikan, yang lain nggak boleh masuk. Inilah yang kita harus sikapi secara bijaksana, Pak Yusuf. Jadi saya jujur sangat sedih ketika referensi yang disampaikan Pak Muhammad KC itu ada sekitar 40 konten tuh kalau nggak salah ya. Itu dihapus. Nah, ini mencederai intelektualitas kita. Ini salah satu kecelakaan sejarah loh. Ini kecelakaan sejarah. Kecelakaan sejarah, kecelakaan intelektual. Ketika kita menghapus konten yang bermuatan imani, ini nggak bisa lagi kita merasa nyaman. Kita harus suarakan ini bahwa konten-konten keagamaan itu yang memang bisa dinikmati oleh konsumen yang seagama, seakidah, mohon biarkan itu apa adanya. Nah, itu saya rasa, Pak Yusuf. Iya, baik, luar biasa ya. Kalau ada 10 saja orang yang seperti Ustadz Miftah ini, Indonesia saya pikir jauh lebih cepat bisa tinggal landas ya. Luar biasa Pak cara berpikir Anda. Kami sangat menghargai itu ya. Dan juga ini perlu saya sampaikan kepada teman-teman, saya cukup mengenal Pak KC, bahwa beliau ini sudah 6 kali pindah-pindah tempat. Karena dengan dasar bahwa beliau seringkali dikejar, mau dipersekusi. Bahkan mungkin mau dibunuh ya. Pada kejadian pertama itu sekitar tahun 2002, itu parang itu sudah di leher. Nah, beranjak dari kejadian-kejadian seperti itu, maka itulah yang membuat Pak KC ini bersuara dengan begitu keras. Artinya, tolong kondisi saya ini mungkin bisa mendapat perhatian dari negara, bahwa ada seorang warga negara yang cinta tanah air ini, tapi ternyata tidak bisa tenang hidupnya karena mengalami tekanan persekusi dari kelompok-kelompok radikal. Ya, mungkin kalau saya pribadi sih, mungkin negara lebih pas untuk memperhatikan penderitaan yang dialami oleh Pak KC, bukan ditambah lagi dengan penderitaan untuk dia dijadikan sebagai seorang tersangka. Ya, dengan dasar-dasar seperti itulah, makanya dia bersuara keras. Kok istilahnya dia menemukan ada ajaran yang memperbolehkan untuk membuat dia hidup tidak nyaman di bangsanya sendiri, di negaranya sendiri. Oleh karena ada orang yang memahami pemahaman agama seperti itu. Nah, inilah yang menjadi dasar dari Pak KC yang seringkali bersuara, mungkin terlihat sebagian orang mungkin agak emosi tapi saya pikir ini kan ada dasarnya karena beliau Pak KC ini dengan situasi yang sangat tertekan ya. Mungkin saya kasih kesempatan Pak Ustadz Miftah dulu untuk menanggapi ini. Bagaimana menurut Anda melihat situasi yang dialami Pak KC? 6 kali loh Pak. Dia dikejar-kejar dan mau dianiaya, bahkan mau dibunuh. Parang sudah pernah di lehernya tuh Pak. Silakan Pak Miftah. Iya. Jadi di dalam Islam itu ya Islama, yuslimu, Islaman. Dari kata tadi dasarnya lagi adalah salima, damai.
Kemudian ada tambahan huruf alif, namanya dalam ilmu shorof itu sulasi mazid fi harf. Damai, ketika dia jadi aslama, menjadi mendamaikan, menyamankan, menenangkan. Nah, dari definisi Islam ini sendiri saja, apa yang dilakukan oleh orang-orang yang mempersekusi, meneror, mengancam Pak Muhammad Kc ini, itu sudah jauh dari akhlak Islam. Sudah jauh dari akhlak keislaman. Karena Islam itu mendamaikan, bukan mengancam. Kalau dia sudah sampai kepada pengancaman, dia tidak layak lagi. Secara bahasa atau secara umum, dia tidak bisa dikatakan sebagai muslim. Karena dia tidak mendamaikan, tidak menenangkan, tidak mengamankan seseorang. Ditambah lagi ada kabar-kabar di berita yang sayangnya berita-berita ini memblow up bahwa Pak Muhammad Kc ini kabur. Nah, ini lagi merupakan fitnah yang sangat keji, saya katakan. Fitnah yang keji yang tidak sebenarnya dilakukan oleh media-media ini bahwa dia itu kabur. Padahal dia sebenarnya ya sedang dalam posisi mengamankan dia, menyelamatkan diri. Kan kita di dalam agama itu menyelamatkan diri wajib hukumnya. Dia bukan takut kepada polisi, dia tidak takut kepada aparat, dia kooperatif, dia siap untuk berhadapan dengan hukum, dia bertanggung jawab dengan apa yang dia katakan. Nah, kalau dia melakukan semacam berpindah dari satu tempat ke tempat lain, itu teror tadi. Nah, jangankan Pak Muhammad Kc ya, Pak Yusuf, Nabi Muhammad sendiri ketika terjadi gangguan yang begitu hebat di Mekah ketika itu, suaranya hilang, Pak. Suaranya hilang, Pak Miftah. Ini, halo? Ya, oke, Pak. Lanjut, Pak. Ya. Jadi ketika Nabi Muhammad itu diserang, jangan di-mute, Pak. Tombol suaranya dibuka dulu, tombol suaranya. Di-unmute dulu. Masih di-mute, Pak. Masih termute. Tombol suaranya dibuka dulu, mic-nya. Bagian bawah diklik mic, gambar mic di bagian bawah, Pak. Oh, mic-nya tidak connect. Masih di-mute, Pak. Masih termute itu. Ini gimana, Pak? Ya. Oke. Lanjut, Pak. Ya. Jadi Nabi Muhammad juga mencontohkan ketika diri beliau, kondisi beliau sedang diancam, diteror, beliau juga melakukan pindah-pindah. Beliau hijrah ke Taif, diserang lagi juga dimanapun beliau diserang. Akhirnya beliau mendapatkan tempat yang aman di Madinah ketika itu. Nah, ketika polisi menjemput beliau, saya rasa beliau juga merasa polisilah tempat yang paling aman untuk keselamatan nyawa beliau. Saya yakin itu, Pak Yusuf. Betul. Karena beliau juga tidak ada reaksi apapun ketika beliau ditangkap. Beliau menyatakan salam sadar. Ini kan menunjukkan orang yang sebenarnya berjiwa besar, ada misi yang ingin dia sampaikan ke masyarakat kita bahwa radikalisme ini berkembang begitu pesat
Ini yang memang harus kita bersama. Kalau dulu kita umat Islam, umat Kristen, Buddha, Hindu berusaha untuk bersama mengantisipasi kolonialisme, hari ini kita harus kembali bersatu lagi, Pak Yusuf, untuk Betul, mengantisipasi radikalisme ini. Ya, Ini dia. karena Nah, itu jadi musuh kita bersama itu, Pak. Iya. Jadi kita tidak boleh berhenti. Ini bukan hanya perjuangan Pak Muhammad Kc untuk Indonesia, tapi ini semua adalah perjuangan rakyat Indonesia untuk mencegah radikalisme itu berkembang, bahkan kita melakukan proteksi yang kuat, yang keras untuk generasi kita. Tanpa memandang agamanya, kita harus proteksi semua generasi kita ini. Saya rasa itu, Pak. Baik, jadi memang seperti itu ya Pak. Artinya saya kan sering komunikasi sama keluarga dari Pak Kc, bahwa begitu beliau tahu bahwa yang datang itu adalah polisi, beliau langsung merasa ada keamanan. Jadi beliau langsung menyerahkan diri karena memang tujuan daripada Pak Kc adalah yang penting dia bisa aman dan selamat. Dan yang terutama adalah pesan-pesan yang khususnya yang menyangkut dialami oleh Pak Kc, itulah yang dia suarakan selama ini, artinya khususnya negara tolong memberikan artinya perlindungan yang cukup buat seorang anak bangsa yang berhak yang sama semua di dalam negara ini. Dan itulah yang dasar-dasar sehingga Pak Kc itu selalu bersuara dengan begitu keras. Terima kasih Pak Miftah dan Pak Gus Amos. Terima kasih ya atas hal-hal yang luar biasa yang sudah Bapak-bapak bagikan pada malam hari ini. Pak Saifuddin juga rupanya ini sinyal mungkin agak terganggu, jadi beliau tidak bisa masuk. Nih Pak, ada teman juga Pak Hasan Tandri. Terima kasih Pak Hasan sudah masuk dan kita cukupkan dulu sampai di sini karena waktu kita terbatas. Nanti di lain waktu nanti kita akan berdiskusi lagi ya Pak Miftah. Terima kasih ya Pak. Pak Amos, terima kasih. Terima kasih buat semua teman-teman yang sudah mengikuti acara ini. Ya, sama-sama Pak Yusuf. Yang Maha baik, Tuhan yang Maha Pengasih. Salam hormat Gus Amos. Memberkati kita semua. Selamat malam, shalom, assalamualaikum buat kita semua. Sampai berjumpa di program selanjutnya. Salam kemenangan buat kita semua.